참 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에게 going. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya akan membahas materi mengenai metode pembelajaran di pondok pesantren. Sebelum masuk pada topik pembahasan, saya akan menjelaskan pengertian pesantren terlebih dahulu. Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam dengan sistem asrama atau pondok yang mempelajari, memahami, mengamalkan ajaran Islam dengan menekankan pentingnya moral keagamaan sebagai pedoman perilaku sehari-hari yang dimana mencakup mata pelajaran berbasis Islam seperti akidah akhlak, usul fikih, SKI, dan lain-lain. Selanjutnya kita akan membahas metode pembelajaran di pesantren. Metode pembelajaran di pondok pesantren Salafiyah ada yang bersifat tradisional dan ada juga yang bersifat modern. Metode pembelajaran yang bersifat tradisional yaitu pembelajaran yang diselenggarakan menurut kebiasaan yang telah lama dilaksanakan di pesantren, atau dapat juga disebut sebagai metode pembelajaran asli atau yang original di pondok pesantren. Sedangkan metode pembelajaran modern atau yang disebut dengan tajdid merupakan metode pembelajaran hasil pembaharuan kalangan pondok pesantren dengan memasukkan metode yang berkembang pada masyarakat modern, meski tidak selalu diikuti penerapan sistem modern, yaitu sistem sekolah atau madrasah. Di antara metode pembelajaran tradisional yang menjadi ciri umum pembelajaran pondok pesantren Salafiyah adalah metode sorogan, metode bandongan, metode wetonan, metode musyawarah, metode pengajian, metode hafalan, dan metode demonstrasi atau praktik ibadah. Yang pertama, metode sorogan. Kata sorogan berasal dari kata sorok dari bahasa Jawa yang berarti menyodorkan. Disebut demikian karena setiap santri menyodorkan kitabnya di hadapan kiai atau pembantunya yang disebut badal. Metode sorogan ini termasuk belajar individual karena seorang santri berhadapan dengan seorang guru dan terjadi interaksi langsung saling mengenal di antara keduanya. Yang kedua, metode bandongan. Metode ini dilaksanakan saat kiai membacakan kitab kuning tertentu, sedangkan santri memberikan makna di kitabnya tentang materi yang sedang dibacakan oleh kiai. Metode ini, di samping metode sorogan, merupakan metode pembelajaran orisinil di dunia pondok pesantren. Yang ketiga, metode wetonan. Istilah weton berasal dalam bahasa Jawa yang berarti waktu, sebab pengajian tersebut diberikan pada waktu tertentu, yaitu sebelum atau sesudah melakukan sholat fardu atau pada hari-hari tertentu. Metode wetonan ini merupakan metode kuliah karena para santri mengikuti pelajaran dengan duduk di sekeliling kiai yang menerangkan pelajaran ala kuliah. Santri menyimak kitab masing-masing dan membuat catatan padanya. Yang keempat, metode musyawarah atau batsul masail. Metode ini merupakan metode pembelajaran yang mirip dengan metode diskusi atau seminar. Beberapa orang santri dengan jumlah tertentu membentuk halaqah yang dipimpin oleh langsung seorang kiai atau ustadz senior untuk membahas atau mengkaji persoalan yang telah ditentukan sebelumnya. Oleh sebab itu, metode ini juga dikenal dengan istilah batsul masail. Dalam pelaksanaan, para santri dengan bebas mengajukan pertanyaan-pertanyaan atau pendapat mereka.
Yang kelima, metode pengajian pasaran. Metode ini adalah kegiatan para santri melalui pengajian materi atau kitab tertentu pada kiai atau ustadz yang dilakukan oleh santri dalam kegiatan yang dilakukan terus-menerus selama tenggang waktu tertentu. Pada umumnya dilakukan pada bulan Ramadan selama setengah bulan atau 20 hari. Bahkan terkadang 1 bulan penuh, tergantung pada jumlah halaman kitab yang dikaji. Metode ini lebih mirip dengan metode bandongan, yang target utamanya adalah selesainya kitab yang dipelajari. Yang keenam adalah metode hafalan. Dalam metode ini, para santri diberi tugas menghafal bacaan-bacaan dalam jangka waktu tertentu. Hafalan yang dimiliki oleh santri ini kemudian dihafalkan di hadapan kiai atau ustadz secara periodik atau insidental, tergantung pada petunjuk kiai yang bersangkutan. Materi pembelajaran dengan metode hafalan umumnya berkenaan dengan Al-Quran, najam-najam untuk nahu, sorof, tajwid, ataupun untuk teks-teks. Yang terakhir adalah metode demonstrasi atau praktik ibadah. Metode ini adalah cara pembelajaran yang dilakukan dengan memperagakan suatu keterampilan dalam hal pelaksanaan ibadah tertentu yang dilakukan individu maupun kelompok di bawah petunjuk dan bimbingan kiai atau ustadz dengan urutan kegiatan. Sekian pembahasan materi dari saya mengenai metode pembelajaran di pesantren. Semoga materi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.